Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dari AHS semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan makalah tentang lembaga-lembaga independen untuk memenuhi mata kuliah dari Hukum Tata Negara. Perkembangan lembaga independen. Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Kemunculan lembaga baru seperti ini pun bukan merupakan satu-satunya di dunia. Di negara yang sedang menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara yang baru. Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam sistem pemerintahan. Teori klasik trias politika sudah tidak dapat lagi digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antar lembaga negara. Untuk menentukan institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara, bantu dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilahan terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya pasca perubahan. Konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasar perintah Undang-Undang Legislatif. Dan ketiga, lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah keputusan Presiden. Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Selain 8 lembaga tersebut, masih terdapat beberapa lembaga yang juga disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Suatu hal yang perlu ditegaskan adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam suasana yang setara. Berikutnya, berdasarkan catatan Lembaga Swadaya Masyarakat Konsorsium Reformasi Hukum Nasional atau KRHN, paling tidak terdapat 10 lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau Komnas Perlindungan Anak, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, dan Dewan Pendidikan. Jumlah ini kemungkinan dapat bertambah atau berkurang mengingat lembaga negara dalam kelompok ini tidak bersifat permanen melainkan bergantung pada kebutuhan negara imbang serta independen satu sama lain. Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara bantu yang bersifat mandiri dan independen di Indonesia dilandasi oleh 5 hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang mengakar dan sulit diberantas. Yang kedua, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. Yang ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada dalam melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa transisi menuju demokrasi, baik karena persoalan internal maupun persoalan eksternal. Yang 4,
adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara tambahan, baik yang disebut sebagai state auxiliary institution atau organs atau agencies maupun institutional watchdog atau lembaga pengawas yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga negara yang telah ada merupakan bagian dari sistem yang harus diperbaiki. Yang kelima, adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional yang membentuk lembaga-lembaga negara tambahan tersebut sebagai prasyarat menuju demokratis. Pembentukan lembaga-lembaga negara independen tersebut juga harus memiliki landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya serta bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya. Macam-macam lembaga independen. Yang pertama, ada beberapa lembaga-lembaga independen yang membentukkan disebutkan oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang diantaranya adalah yang pertama, Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam pasal 15 ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum yaitu ada merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara semua tahap pelaksanaan pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilu, menetapkan pemilu, menetapkan daerah pemilu, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara, lalu menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu, yang terakhir melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang. Lalu yang kedua adalah Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Pada tahun 1993, melalui keputusan Presiden nomor 50, Presiden Soekarno mendirikan Komnas HAM. Tetapi pada awal pertumbuhan Komnas HAM tidak bisa dibilang layak dan imparsial dalam melakukan investigasi. Meskipun demikian, paling tidak telah berperan penting dalam meredakan berbagai kritik yang ditunjukkan oleh pemerintah, terutama yang berasal dari masyarakat internasional. 6 tahun kemudian, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengubah struktur dasar dan menambah kewenangan Komnas. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 75, Komnas HAM mempunyai fungsi yaitu melakukan pengkajian dan penelitian dari instrumen hukum di Indonesia, menangani kasus pelanggaran HAM, mengkaji peraturan negara seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan produk hukum lainnya yang terkait dengan HAM, melakukan pemantauan dan penyelidikan yang mengandung unsur pelanggaran HAM, memediasi jika terjadi pelanggaran HAM. Sedangkan tujuannya adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lalu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang terakhir adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. Dalam sejarahnya, TNI pernah digabungkan dengan Polri. Gabungan ini disebut ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menggunakan slogan Catur Dharma Eka Karma, disingkat CADEK, sesuai ketetapan MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri
serta ketetapan MPR nomor 7 tentang peran TNI dan peran Polri. Maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan RUU TNI oleh DPR RI yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 Oktober 2004. Sesuai Undang-Undang TNI Pasal 7 Ayat 1, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan yang pertama, operasi militer untuk perang. Kedua, operasi militer selain perang, yaitu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Dalam pasal 30 ayat 4 adanya semacam dui fungsi tugas kepolisian, yaitu yang pertama alat keamanan, yaitu untuk menjaga dan menjamin keamanan, menjaga dan menjamin ketertiban, menjaga dan menjamin ketentraman. Lalu yang kedua, menjadi penegak hukum. Yang pertama Yang kedua, menjadi penegak hukum untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana sebagai sebagian dari sistem penegakan hukum pidana terpadu. Baik, saya kira itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi untuk makalah saya ini saya simpulkan, dalam proses transisi pemerintah di Indonesia telah lahir berbagai lembaga negara tambahan seperti telah diuraikan di atas. Akan tetapi, berbeda dengan pembentukan state auxiliary institutional di negara-negara lain, lembaga negara independen di Indonesia dibentuk dengan proses yang tak seragam. Beberapa didirikan dengan dasar hukum undang-undang atau lembaga negara kelompok kedua, sementara sebagian lainnya dibentuk atas dasar perintah keputusan presiden atau lembaga negara kelompok ketiga. Lembaga negara independen juga sering diklasifikasikan sebagai LNS atau lembaga non-struktural. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh pemerintah pusat namun bekerja secara independen. Lembaga negara non-struktural bertugas memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian. Sekian dari makalah saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.